Halo semuanya. Jadi ini adalah video pertama di series kita mengenai sistem effort code requirement. Jadi mari kita mulai saja. Jadi introduction-nya di effort code ini adalah sebuah sistem digital yang didesain untuk diimplementasikan di sistem fokus sekarang ya. Saya rasa ada beberapa kesempatan yang bisa kita ambil untuk streamline dan improvisasi sistem code sekarang, di mana kesempatannya salah satu adalah mengurangi human error, yaitu kesalahan ketika pemesanan order, lalu kesalahan ada delay karena human, lalu uh, consolidated vendor registration and management, dan berikutnya adalah centralized finance system. Lalu berikutnya ada beberapa user yang telah di-identify. Yang pertama adalah system owner. Basically adalah pemilik sistem yang memiliki full control termasuk sistem user management. Lalu yang kedua ada sistem admin yang memiliki akses full terhadap fitur management yang terdiri dari dashboard atau analytics, lalu vendor management, customer management, menu management, dan finance. Lalu yang berikutnya adalah pengguna yang di luar dari kepemilikan sistem. Yang pertama ada vendor, itu adalah tenant di food court, di mana mereka bisa manage staff mereka menggunakan sub user management, dan tentu juga menu management. Mungkin di sini kita harus menambahkan satu lagi, yaitu order management sebagai list menu yang di order oleh customer. Lalu berikutnya adalah customer yang memiliki order system yang bisa mendetek bahwa order tersebut dipesan dari meja berapa dan show order details. Lalu berikutnya ada supporting features-nya. Yang pertama ada chat system untuk komunikasi antara customer ke vendor, lalu customer ke admin atau vendor ke admin, dan sebaliknya. Lalu ada sistem email juga yang digunakan untuk seperti mengirim ketika mungkin ada menu baru, lalu bahwa registrasi juga membutuhkan. Lalu dari segi sistem ada beberapa requirement, yaitu bisa handling large number of requests concurrently. Lalu yang berikutnya bisa di scale secara adaptif terhadap service yang berat saya order. Lalu development stacknya itu juga menggunakan MERN, yaitu Mongo, Express.js, React, dan Node.js. Tapi ada beberapa adjustment, yaitu kita menggunakan Happy Framework untuk menggantikan Express.js karena lebih mudah, dan menggunakan MySQL database juga untuk menghandle data-data relasional. Oke, lalu di sini saya juga telah menyiapkan template Node.js ya, backend, yang menggunakan Happy Framework. Di sini bisa dilihat bahwa menggunakan Happy Framework. Oke, lalu cara mulanya sangat gampang. Kita bisa menggunakan template, create a new repository, lalu kita buat aja backend, karena ini adalah source code backend. Lalu kita create repo, udah, lalu kita bisa copy code-nya, lalu ambil copy linknya, berikut kita ke IDE kita. Saya menggunakan VS Code, teman-teman bisa menggunakan IDE yang lain. Lalu caranya gampang.
Oh ya, harus dipastikan bahwa teman-teman juga udah mempunyai Git atau Gitnya udah diinstal di mesin kalian. Lalu saya sekarang juga udah berada di folder yang sama, dan saya ingin mengclone ini ke folder yang saya ada sekarang. Jadi caranya dengan tembakan ini saja. Ya, jadi ini reponya udah di clone ke lokal saya. Jadi kita explore dikit ya soal code. Jadi di sini ada AJS. Jadi di sini dikhususkan untuk init servernya. Jadi di sini ada require.env-nya, lalu di sini ada require happy framework untuk routingnya, lalu ini adalah file routes yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi di function ini ada, kita ada membuat servernya, dimana host dan portnya kita ambil dari file env-nya, lalu kita serve route-nya, kita expose route-nya dari file route, lalu kita start servernya dan kita log. Oke. Ya, jadi untuk menggunakan env filenya kita cuma butuh hilangkan saja example ini dan sudah bisa dipakai. Kita tes. Jadi ini ada error cannot find module. Oke, sebelum itu kita harus menginstal library yang kita pakai. Caranya sangat simpel, jadi cuma perlu npm i atau npm install. Jadi akan diinstal cache-nya, lalu kita run lagi apt-get dan ini sudah di-run. Robot. Oke, lalu kita coba breakdown di file-file ini. Jadi ada file source untuk konten semua code kita, lalu di dalamnya juga ada 3 folder lagi, controller di mana ini untuk menaruh semua file yang berhubungan dengan logic nanti, lalu model ini untuk db, dan routes ini adalah semua route yang bakal kita expose di backend kita. Ya, jadi kita lihat dari index karena kita ada import ke FTS tadi. Oke, jadi ini adalah contoh controller. Jadi kita di sini juga import controller dari atas. Jadi di sini ada functionnya. Jadi di routes ini kita define metodenya apa, lalu pathnya apa, handlernya apa, lalu kita export routes ini semuanya. Oke, lalu ke controller ini cuma di return hello world saja. Ini yang kita lihat di sini hello world. Misalnya di belakang sini kasih slash kan sama. Sorry. Oke, di sekian video kita kali ini guys. Di video berikutnya kita akan mulai explore mengenai model user management. Thank you guys, see you again.